Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sendiri itu Teti Nur Aini dari SMK Negeri 2 Songgom. Kemudian rekan Saya Dian Yuda Prastia dari SMP Negeri 1 Bumiayu. Dan saya Abdul Aziz Nurrahman dari SMP MBS Bumiayu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Pak Dian. Bu Teti hari ini akan melakukan coaching. Iya, saya akan melakukan coaching Dengan siapa? dengan Pak Ajis. Pak Aziz Panjena sudah menyepakati waktunya. Sudah, saya sudah menyempatkan waktunya. Oh gitu ya, bagus, berarti karena memang perlu ada kesepakatan dulu ya dengan coaching. Nah kemudian kaitannya dengan proses coaching, kira-kira nanti kan ada beberapa hal yang perlu panjenengan tidak boleh lepaskan. Kaitannya dengan kompetensi ya, kompetensi dalam coaching itu, kompetensi seorang coach itu menurut panjenengan apa saja nih yang nanti mau dikembangkan? Iya, itu preset, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian nanti menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang akan menjadi fokus panjenengan untuk dikembangkan? Itu pertanyaan yang berbobot. Nanti saya akan berfokus seperti itu, Kak. Oh, gini. Berarti nanti dari pertanyaan berbobot itu diharapkan akan memunculkan sebuah solusi seperti solusi itu. dari permasalahan. Jadi tadi ada 3 kompetensi. Nah, kaitannya nanti juga perlunya panjenengan mendengarkan secara penuh dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji seperti itu nggih. Nah, berarti nanti sekarang karena tadi sudah menyepakati waktunya, monggo bisa dimulai. Tapi mohon izin saya tetap berada di sini untuk melakukan observasi nggih Bu Teti nggih. Nggih, boleh Pak Dian. Nggih, monggo Nggih, dilanjut nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ajis. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ajis? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Teti sudah meluangkan waktunya. Saya pengen curhat-curhat. Oh iya, curhat ah. Silakan. Mau curhat apa nih Pak Ajis? Ini Bu, kemarin nih. Kemarin itu kan saya ngajar IPA di kelas 8C. Nah, pas pelaksanaan itu kan mau duhur tuh. Nah, mau duhur itu biasanya kan jam-jam rawan ya Bu ya. Iya. Nah, jam-jam rawan itu anak-anak ternyata pas saya masuk itu anak-anak sudah rebahan. Nah, saya tanya ternyata habis pelajaran matematika, habis matematika IPA kan luar biasa. Iya, luar biasa. Dan itu jam-jam rawan. Akhirnya saya merasa pembelajarannya kurang berhasil. Jadi tujuannya Pak Ajis itu mau sharing tentang ini anak-anak ketika pelajaran itu apalagi jam siang itu rebahan ya. Rebahan itu memang paling enak sih Pak Ajis kalau siang sih ya. Benar. Iya, tapi pembelajarannya jadi kacau balau. Jadi kacau balau. Oke. Iya, tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Apalagi pelajarannya setelah matematika. Iya, ya. benar. Nah, dari permasalahan ini, dari tujuan ini ya Pak Ajis. Kira-kira Pak Ajis itu maunya seperti apa sih, masalah dari permasalahan ini maunya seperti apa? Berarti harapan saya sih nanti setelah saat nanti sharing dengan jenengan, saya bisa menemukan solusi untuk punya strategi ketika jam-jam rawan pembelajaran yang saya terapkan itu seperti apa sih yang sesuai bisa meningkatkan motivasi anak-anak juga tetap fokus kayak gitu. Itu sih yang pengen. Dari gambaran tadi untuk bagaimana sih memotivasi anak untuk tetap belajar itu yang seperti apa yang ingin Pak Ajis inginkan dari peserta didik tersebut? Nah, kemarin kan pembelajarannya itu saya buat atau saya setting itu ada praktikumnya Bu. Ada praktikumnya, Iya, ada praktikumnya, ada proses keterampilan yang ingin saya tingkatkan dari murid, dan yang kedua adalah terkait dengan pengetahuannya. Nah, yang saya pengen capai gitu ya Bu. Yang pertama adalah murid itu punya keterampilan praktikum itu tadi. Nah, kebetulan materinya itu tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton. iya, harusnya kan tiga hukum Newton tuh. Nah, pas kemarin itu hanya berhasil sampai 1 hukum Newton, padahal saya pengen ada 2 praktikum. Nah, tapi karena anak-anaknya sudah nggak kondusif, 1 jam, harusnya 2 jam pelajaran ya Bu ya. Nah, 1 jam pelajaran itu karena pas awal itu anak-anak
ada yang berisik sendiri, ngobrol sendiri, yang ngerjain satu kelompok misalnya ada 5 orang nih, yang ngerjain cuma 2, yang lainnya pada mainan dan sebagainya, nggak kondusif pokoknya kayak gitu. Akhirnya cuma sampai hukum 1 Newton dan emosi saya naik, Bu. Itu akhirnya 1 jam terakhirnya harusnya saya pakai buat praktikum lagi. Saya ceramah. Saya ceramah nih anak-anak ini bla 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 gitu ya. Kenapa kalian kayak gini gitu kan. Intinya pengennya sih menasehati, tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, wah ini cara saya salah. Yang pertama tadi emosi saya naik, yang kedua akhirnya tujuan pembelajarannya yang dari awal itu pengennya meningkatkan keterampilan sama pengetahuan jadi nggak tercapai. Iya. Padahal harusnya tercapai ya Pak. Bener. Ini pelajaran berarti anak-anak itu mager hanya pelajarannya Pak Aji saja, pas saat IPA atau Pak guru yang lain itu juga iya pas saat pelajaran yang lain, pas saat jam-jam siang. Nah itu kalau misalnya saya coba sharing dengan guru IPA yang lain, ternyata memang di jam-jam rawan. Saya kan kelas 8 ngampu kelas 8A, B, C, D. Sedangkan E, F, G itu diampu oleh Bu Nisa. Jadi kan kadang kita sering sharing terkait materi, terkait dengan kondisi siswa seperti itu. Ya sebetulnya ternyata memang jam-jam rawan itu ya potensi anak-anak untuk tidak fokus dalam pembelajaran memang sangat tinggi. Nah, saya pengennya itu aduh ini solusinya kayak gimana, kan nggak mungkin nanti 1 tahun ke depan kayak gitu terus kan Bu ya. Nah itu yang ganjel terus. Apakah Pak Aji sudah berkolaborasi dengan teman yang lain ataukah udah menyampaikan ini ke kepala sekolah seperti itu? Nah mungkin kalau misalnya saya coba untuk kolaborasi atau sharing ya, sharing itu sama Bu Nisa itu tadi ya berkaitan dengan materi itu, kemudian berkaitan dengan cara untuk meningkatkan motivasi siswa itu. Kemarin sih sebetulnya saya dapat masukan nih dari Bu Nisa, cuma kayak masih belum yakin aja. Kemarin sih kita coba menemukan solusinya adalah coba deh sebelum masuk ke ke pembelajaran kita pakai PSE. Nah kebetulan kemarin Pak Dian itu kan berbagi praktek baik tuh berkaitan dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah itu, kemarin coba dari Bu Nisa, ayo coba kita terapkan itu gitu ya, barangkali itu jadi solusinya. Jadi pas awal itu kita kondisikan mengenai kondisi anak-anak kayak gimana, menanyakan kondisi anak kayak gimana, terus ya itu sih baru awal. Baru awal berarti ya, baru awal. Dari awal itu menggunakan PSE. Berarti udah dilaksanakan ya Pak? Belum, jadi baru kan pembelajaran kemarin. Terus saya sharing sama Bu Nisanya berarti setelah pembelajaran itu. Insya Allah sih berarti kita melakukan pembelajaran itu minggu depan lagi. Minggu depan akan dilaksanakan PSE. Kira-kira kalau misal menggunakan PSE itu tingkat keberhasilannya yang diinginkan oleh Pak Ajis itu berapa gitu Pak? Kalau tadinya kan melihat dari pembelajaran yang kemarin itu yang gagal itu menurut saya itu kan baru 50% tuh Bu. Kalau misalnya PSE diterapkan pakai teknik stop itu nah itu mungkin bisa sampai, saya yakin bisa sampai 80% ya Bu. Bisa sampai 80% untuk anak-anak yang tidak mager gitu saat apalagi pas jam-jam rawan gitu. Iya, jam-jam rawan gitu. Mungkin berarti bisa. Rencananya itu menggunakan PSE kemudian stop. Kalau misalkan menggunakan PSE kemudian stop tidak berhasil, ada planning yang lain nggak Pak Ajis? Itu berarti kan pertama modelnya saya masih praktikum ya Bu ya. Kemarin sih kalau lihat dari praktikum juga ternyata salah satu kendalanya ini Bu. Jadi pas saya cek lab beberapa hari sebelum pelaksanaan itu, saya cek lab, alat-alatnya nggak lengkap tuh. Akhirnya saya coba mencari praktikum sederhana yang menurut saya itu alat-alatnya ada di kelas. Misalnya taplak gitu ya, kemudian ada benda apapun yang
ketika taplaknya ditarik bendanya itu masih di situ ya. Ah, Nah, bayangan saya kan itu ada semua tuh di kelas, tapi iya. ternyata pas pelaksanaan praktikum karena satu kelas itu harus dibagi menjadi 6 kelompok. kelompok. Nah, ternyata nggak semua kelompok itu ready barangnya, Bil. Apa maksudnya siap untuk iya. alat-alatnya kayak gitu. Akhirnya pertama anak-anak harus mencari barangnya dulu, alat praktikumnya, walaupun bayangan saya sederhana. Nah, mungkin salah satu strateginya kalau misalnya memang praktikum itu susah, mungkin pakai demonstrasi. Pakai Ya, demonstrasi. jadi saya saja nih atau saya pilih satu kelompok saja nih yang Iya. memperagakan praktek di depan, nanti yang lainnya bisa mengamati. Nah, itu mungkin pertama dari efisiensi alat-alatnya ya. Iya. Jadi nggak perlu semuanya ada gitu. Yang penting perwakilan bisa mengamati dari hasil demonstrasi. Dari demonstrasi itu kan akhirnya anak-anak itu berpusat kepada Pak Ajis nih. Enggak Bu, jadi oh iya kalau misalnya demonstrasi Demonstrasi itu, kan berarti iya. iya saya. Oh iya ya Bu ya kalau kayak gitu ya. Iya. Oh, atau kayak gini aja Bu, Oke, berarti gimana? misalnya ini ada 2 hukum Newton nih. Nah, hukum Newtonnya itu hukum 1 Newton itu berarti saya cuma menerangkan, tapi iya. anak kelompok apa, kelompok 1 2 ke depan, nah mempraktekkan. Jadi perhatiannya atau fokusnya tetap siswa. Siswa. Iya mungkin Kalau itu. iya, kalau demonstrasi kan berarti Iya. fokusnya ke Pak Ajis. Kalau misalnya ada anak-anak yang nggak mendengarkan gimana? Berarti Oh iya, gimana ya? Iya. Berarti tadi benar penggunaan abjad, maksudnya kayak Iya gantian. gantian. Iya. Oh iya benar. Oh iya benar. Wah, itu solusi. Iya. Benar. Jadi dia obrolan kita ada solusinya ya Pak Ajis. Berarti Alhamdulillah. berarti akan dipraktekkan kapan tadi Pak Ajis? Minggu depan Minggu depan berarti ya. di kelas 8A. Iya. Oh iya, kebetulan 8A juga siang Bu ternyata. Siang. Lebih parah lagi karena ba'da duhur. Apa itu? Nah, itu kan jamnya lebih rawan ya. Iya. Ya semoga sih. Semoga tadi menggunakan teknik PSE, kemudian kita coba dulu ya, Pak Ajis coba dulu, kemudian semoga sih berhasil ya Pak Ajis. Amin. Ada yang ingin disampaikan lagi ya? Cukup sih Bu. Cukup sih. Saya- Dari obrolan ini berarti Pak Ajis sudah menemukan gambarannya bagaimana nanti ketika misal ada jam-jam rawan itu mau pembelajarannya seperti apa. Benar. Alhamdulillah tadi sudah ada pencerahan ya berkaitan dengan pertama berarti saya harus mencoba pakai PSE teknik Iya, stop untuk memfokuskan anak. Terus kalau misalnya melihat alat-alatnya tidak lengkap berarti saya pakai demonstrasi, tapi bukan saya yang memperagakan tapi anak-anak. Alhamdulillah berarti dari obrolan kita ketemu solusinya ya yang akan disampaikan oleh Pak Ajis ke teman-teman. Semoga obrolan kita itu bermanfaat buat Pak Ajis. Amin. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalkan sudah dipraktekkan, nanti kita ngobrol lagi ya Pak Ajis ya. Siap. Nanti saya akan berikan kabar baik insya Iya, Allah. insya Allah lagi ya. Mantap Pak Ajis ya. Terima kasih banyak Bu Teti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Teti Nuraini sudah melaksanakan coaching tadi dengan Pak Aziz nggih? Nggih, sudah. Menurut Bu Teti sendiri apakah sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta? Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta. Dari saya tanya tujuannya Pak Ajis mau apa, kemudian diidentifikasi masalahnya, kemudian dari rencana aksinya mau seperti apa, dan tanggung jawabnya nanti setelah itu dipraktekkan Pak Ajis juga akan ketemu saya lagi untuk menceritakan kabar baiknya. Berarti kalau tadi secara detail panjenengan sudah melakukan apa saja Bu Teti untuk proses coaching tadi? Iya, saya itu tadi udah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot tentang bagaimana sih dari keluhan dari Pak Ajis. Jadi saya akan menyampaikan hasilnya sesuai dengan data yang tadi saya lakukan observasi antara panjenengan dengan Pak Aziz. Kalau dilihat dari alur tirtanya sudah nampak, sudah muncul tadi panjenengan mengawali dengan sebuah tujuan umum kedatangannya atau pertemuannya Bu Teti Nuraini dengan Pak Aziz itu untuk apa. Kemudian Pak Aziz menceritakan atau mengidentifikasi masalahnya beliau sendiri. Kemudian
dituntun untuk atau digali untuk membuat rencana aksinya dan nanti pertanggungjawabannya seperti apa. Kemudian kalau dari versi panjenengan sendiri, kira-kira masih ada nggak hal yang perlu panjenengan tingkatkan dari kompetensi seorang coach? Ada sih, ada hal yang ingin saya tingkatkan, yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya pelajari lagi dan ingin saya kembangkan lagi dalam proses coaching. Ya memang membuat pertanyaan berbobot itu tidak gampang, butuh Iya. latihan, Iya, memang harus butuh menggali, latihan. Tapi tadi memang sudah sangat bagus tadi proses coachingnya, sudah memenuhi dengan alur tirta, pertanyaan-pertanyaannya juga yang panjenengan munculkan berawal dari sebuah apa yang dirasakan oleh Pak Ajis itu sudah luar biasa. Secara keseluruhan kesimpulan saya hasilnya adalah bagus sekali untuk proses coaching tadi gitu ya. Tapi tetap yang namanya manusia itu tidak seharusnya untuk berpuas diri, tetap untuk mengembangkan diri. Seperti itu nggih Bu Teti nggih. Makasih saya sudah diberikan kesempatan untuk mengobservasi Bu Teti ketika melakukan coaching dengan Pak Aziz. Cukup nggih untuk pertemuan hari ini nggih. Sangat cukup sekali dan Terima terima kasih kasih. untuk observasinya Gya. Nggih. Semoga apa yang kita bicarakan itu bisa meningkatkan kompetensinya saya dalam proses coaching selanjutnya. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Mohon pamit. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.